Hasil survei pasca debat menunjukkan calon Presiden Joko Widodo lebih banyak memaparkan program kerja, yakni sebesar 52,8%. Lebih banyak dibandingkan Prabowo Subianto yang memaparkan program kerjanya sebanyak 36,4% dari total presentasi dalam debat. Dalam hal penguasaan masalah, Joko Widodo juga lebih unggul, yakni mampu menjelaskan masalah ekonomi dan kesejahteraan sebesar 51,8%. Sementara Prabowo Subianto sebesar 36,9%. Cara berkomunikasi kedua calon presiden juga mendapat perhatian dari para responden. Joko Widodo mendapat skor terbesar 49,2% dan Prabowo Subianto sebesar 41,8%. Sebelum debat, dukungan untuk Prabowo Subianto ada di kisaran 36,5%. Sesudah debat, dukungan untuk Prabowo menjadi 41,5%. Capres Joko Widodo sebelum debat meraih dukungan sebesar 47,3%. Sesudah debat meningkat menjadi 51,2%. Secara keseluruhan, dukungan untuk Prabowo Subianto sebesar 40,6% dan untuk calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, dukungan mencapai 51,6%. Pemirsa, Anda kembali bersama Prime Time News. Pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala masih belum tertandingi. Hasil survei terbaru Indobarometer, pasangan Jokowi JK unggul dengan selisih sekitar 13% dari pasangan Prabowo Hatta. Survei terbaru Indobarometer membuktikan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala masih unggul dibandingkan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Elektabilitas Jokowi JK mencapai 49,9%, sedangkan Prabowo Hatta hanya 36,5%. Jadi kalau melihat survei ini dan dibandingkan dengan survei-survei kami sebelumnya, belum terjadi perubahan fundamental dalam pengertian posisi Jokowi itu belum bertukar tempat dengan Prabowo. Dan ada beberapa alasan dari analisa data kami, diantaranya pertama bahwa memang alasan masyarakat memilih calon presiden itu yang terbesar sampai saat ini masih karena dekat dengan rakyat. Dan untuk mereka yang memilih calon presiden karena dekat dengan rakyat itu memang sangat dominan kepada Jokowi. Hasil survei Indobarometer yang terpaut lebar sekitar 13% ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Pendekatan pertama itu dari segi waktu, kalau kita sekarang di bawah ya wajar, karena eskalasi dan effort kita tidak maksimal dan belum terlihat. Yang kedua, dari sisi hal-hal yang bergabung, karena untuk bergabung baru pada tingkat dinyatakan tanggal 4. Optimis kita, ya angka itu menjelaskan itu mudah-mudahan. Ya kita tinggal menjaga yang sudah. Hasil survei yang terus menempatkan pasangan Jokowi JK berada di posisi teratas menggambarkan konsistensi pemilih terhadap pasangan ini. Bahkan, jika kembali melihat hasil survei, elektabilitas pasangan Jokowi JK meningkat dibandingkan hasil-hasil survei sebelumnya. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, hasil survei terkini tingkat keterpilihan calon presiden di 33 provinsi yang digelar Indobarometer menunjukkan Jokowi unggul dengan selisih 13%. Senada dengan Indobarometer, secara konsisten data yang dirilis sejumlah lembaga survei juga menunjukkan keterpilihan pasangan Jokowi JK unggul dari pasangan pesaingnya. Faktor apa saja yang menyokong keterpilihan Jokowi JK terus unggul? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari dan Field Director Cyrus Network Eko David Avianto. Selamat malam Mas Kodari dan Mas Eko. Terima kasih untuk kehadirannya di Prime Time News. Apakah data yang kita lihat di sini sama-sama sudah dapat dikatakan stabil kurang dari 1 bulan jelang Pilpres nanti, Mas Kodari? Saya kira kalau dari pengalaman ya, dinamika itu masih bisa terjadi. Apalagi masa kampanyenya cukup panjang, sekitar 1 bulan. Walaupun pada umumnya kalau sudah unggul sekitar setahun itu biasanya tetap unggul. Tapi tetap saja ada beberapa pengecualian. Katakanlah 1 dari 5 kejadian atau 1 dari 10 kejadian itu ada anomali, di mana yang di bawah bisa mengejar yang di atas. Nah, kita belum tahu di dalam kasus Pilpres 2014 ini tren umum ataukah akan terjadi anomali. Mungkin kita kalau Indobarometer sendiri turun lapangan lagi
dan akan menunggu dan melihat hasilnya. Mungkin minggu depan, 1-2 minggu dari sekarang akan bisa kelihatan apakah terjadi perubahan. Karena survei ini dilaksanakan persis memasuki masa kampanye resmi, jadi belum merekam efek dari kampanye. Nah, kalau kita sudah rekam efek dari kampanye, katakanlah selama 2 minggu, mungkin dari 2 minggu itu kita bisa buat proyeksi 2 minggu berikutnya kira-kira bisa berpengaruh banyak atau tidak. Gitu. Kalau di Cyrus Network sendiri, angka survei terakhir adalah Prabowo Hatta 43,5% dan Jokowi JK 56,5%. Kan Prabowo Hatta 41. Jokowi JK kami ralat 53%. Ya. Ini responden yang betul-betul sudah firm dengan jawaban atau dengan pilihannya begitu ya? Hanya sekitar 6%, 5-6% yang belum menentukan pilihan. Faktor-faktor apa menurut responden yang membuat mereka menentukan pilihannya? Calonnya sudah definitif, capres-cawapresnya memang betul-betul sudah capres dengan cawapres. Dan saya pikir karena hanya ada 2 pasang ya, pilihannya banyak, jadi cenderung orang sudah mulai punya pilihan, sudah mulai bersikap. Saya akan milih ini, saya akan milih itu. Kalau dari kita ada beberapa alasan ya. Pertama itu memang sampai dengan survei ini dilaksanakan, alasan orang untuk memilih calon presiden itu belum berubah dengan katakanlah 3 bulan, 6 bulan yang lalu. Alasan yang tertinggi dalam survei Indobarometer itu tetap alasan dekat dengan rakyat. Nomor 2 tegas, nomor 3 itu sederhana, nomor 4 itu berwibawa. Nah, selama alasan orang memilih atau selera pemilih nomor 1 atau terbesar masih dekat dengan rakyat, maka elektabilitas itu akan diunggul atau kemungkinan unggul oleh Jokowi. Lain kalau misalnya selera publik sudah berubah, misalnya mereka ingin capres yang tegas gitu, itu Prabowo bisa naik. Itu yang pertama. Mas Kodari, saya potong dulu. Kita harus lihat dulu laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat setelah mengunjungi Purwakarta pada siang hingga sore tadi. Capres nomor urut 2 Joko Widodo tiba di Indramayu, Jawa Barat. Jokowi menemui warga di tempat pelelangan ikan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Rosalina Asmarantika yang berada di sana. Rosalina, apa saja yang disampaikan Jokowi di hadapan warga? Yang namanya front nelayan. Ya, Zelda, Jokowi ini baru saja datang ke lapangan Desa Karangsong di kota Indramayu, Jawa Barat. Dan karena ini sudah lewat dari jam diperbolehkannya berkampanye, maka Jokowi datang ke sini hanya untuk menemui para pendukungnya di Desa Karangsong ini. Dan Jokowi tadi sempat meminta maaf karena Jokowi ini telat dari jadwal untuk datang ke desa di Indramayu ini. Karena memang banyak sekali desa dan juga kota-kota yang harus disambangi Jokowi, dan di sana Jokowi mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari masyarakat, dan ini juga terjadi di Desa Karangsong. Dan sekarang ini Zelda sedang ada deklarasi dukungan dari masyarakat di Desa Karangsong untuk pemenangan Jokowi dan Yusuf Kala. Kami siap menjadi kawan seperjuangan Jokowi JK untuk mewujudkan nelayan Indonesia yang kuat, punya daya saing, mandiri, dan berdikari dalam ekonomi, memiliki kepastian perlindungan hukum, termasuk dalam membangun industri perikanan yang berbasis pada penguatan nelayan lokal, dengan memberikan bantuan modal usaha dan peralatan, membangun koperasi nelayan, serta kepastian jaminan sosial bagi nelayan dan keluarganya, berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kami nelayan Indonesia menyatakan siap bekerja keras, mendukung dan menggalang massa rakyat, siap menjadi relawan dan menjaga. Hubungi 500 82 9 Juli 2014. Kami nelayan Indonesia menyatakan siap memenangkan Pilpres 9 Juli 2014, menjadikan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Karangsong. Ya, Zelda. 17 Juni 2014. Demikian tadi pembacaan deklarasi dari para relawan Jokowi JK yang ada di kota Indramayu ini, yang diwakilkan oleh Bapak Ono Surono selaku koordinator jaringan relawan Jokowi JK. Dan Jokowi tidak hanya akan berhenti di Indramayu ini, namun masih akan ada kota-kota lain lagi di Jawa Barat yang akan didatangi oleh Jokowi untuk menyapa langsung masyarakat yang ada di sana. Zelda. Baik, Rosalina Asmarantika melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Dan pemirsa Prime Time News kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, kembali di Prime Time News, kembali kami lanjutkan perbincangan kami di studio. Ya, Mas Kodari, silahkan Anda lanjutkan. Anda tadi sedang berbicara tentang mengapa peta ini cenderung belum berubah. Jadi pertama, alasan masyarakat memilih capres belum berubah. Tertinggi tetap dekat dengan rakyat, dan itu ya larinya kepada Jokowi. Kedua, sebagian besar publik masih kesulitan membedakan program masing-masing calon. Nah, kalau masyarakat tidak kenal dengan program, itu kecenderungannya larinya ke Jokowi gitu. Yang ketiga, eksposur capres kepada calon baik lewat media, lewat kampanye yang terbuka, tertutup, ataupun melalui vote getter, entah tatap muka atau lewat telepon, itu ternyata sebelum kampanye itu masih sama kuat gitu. Jadi kalau Prabowo Hatta mau mengejar, mereka harus kencang untuk eksposur. Nah, setelah kampanye ini nanti kita setelah lihat. Kampanye dilihat tes. Yang keempat, mesin politik koalisi Prabowo Hatta juga belum bekerja dengan terlalu optimal. Mestinya mereka bisa andalkan ini. Dan terakhir, ternyata isu agama yang selama ini dipakai menyerang Jokowi itu belum terlalu maksimal. Pemilih Islam dan santri relatif masih lebih banyak kepada Jokowi JK. Jadi itulah 5 alasan kenapa perubahan belum terjadi secara fundamental. Oke. Mas Eko, bagaimana dengan undecided voters? Terakhir, berapa persen yang bisa dikategorikan sebagai undecided voters? Di survei kita terakhir sekitar 5%. Oke. 5% di situ kita uji lagi arah mereka ke siapa, lebih condongnya dari 5% itu 2,5% ke Jokowi, kemudian ada sekitar 1% ke Prabowo, 1,5% sisanya memang tidak menjawab. Cuman kalau saya garis bawahi menjelang pemilihan nanti sekitar 22 hari ya, 22 hari ini kekuatan tim darat, kekuatan pasukan darat dari kedua kubu ini yang menentukan kemenangan bagi kedua kubu. Karena kalau kampanye di media, istilahkan debat apa segala, efek debat, efek media apa tuh nggak akan sebanyak jika masing-masing kandidat ini punya pasukan darat yang benar-benar yang langsung bersentuhan dengan bertanggung jawab di wilayah, dari mulai level provinsi, kabupaten, kecamatan sampai di level artinya isu-isu yang relevan untuk masyarakat tapi ironisnya kalau di survei Indobarometer ternyata yang sifatnya tatap muka, telepon, kontak-kontak dari tim kampanye itu justru yang paling kecil. Oh, begitu? Yang di atas itu adalah kampanye yang terbuka, dan yang paling besar adalah media massa tetap ternyata gitu. Karena memang barangkali karena ini pilpres, jadi sebetulnya yang bergerak di lapangan itu tidak terlalu banyak. Beda dengan pemilu legislatif, begitu banyak begitu banyak orang yang bergerak, karena orang itu juga sekaligus calon, bukan hanya tim ses semata-mata. Tapi paling nggak gini Mas, kadang kan kita mendukung, kadang banyak mendukung, tapi dia hanya sekedar mendukung. Tugas dari pasukan darat ini paling tidak mengajak orang ke TPS, mengajak orang ke TPS dan memilih. Lu atau kamu kalau ngedukung, ya harus milih calonmu. Banyak kejadian mendukung, tiba-tiba begadang malam besok bangun jam 1, sama aja. Dukungan kan harus diwujudkan di TPS. Itu maksud saya. Ya itu PR-nya sebetulnya. Artinya begini. Prabowo Hatta itu masih bisa mengejar apabila di media dia lebih kuat, kampanyenya juga lebih masif, dan terutama tadi vote getter, orang yang di lapangan juga jumlahnya bisa berlipat-lipat daripada Jokowi JK. Intinya begini, kalau mau mengejar usahanya harus 2-3 kali lipat yang dikejar. Kalau sama saja atau kurang ya akan ketinggalan. Baiklah, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Kodari dan Mas Eko untuk waktu Anda di Prime Time News. Selamat malam. Dan pemirsa, itulah akhir dari Prime Time News kali ini. Tentunya Prime Time News akan kembali untuk Anda besok di jam yang sama mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Zelda Safitri undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.